Hai Sobat Nyaman, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung. Bertemu kembali bersama saya Risa di Zona Nyaman, talkshow di channel Nyaman Mudah Beberes Rumah. Seperti biasa Sobat, di Zona Nyaman kita akan ngobrol panjang lebar, berdiskusi dan membahas topik-topik yang bisa bikin kita lebih nyaman di rumah. Untuk saat ini, Zona Nyaman akan selalu menemani Sobat 2 kali dalam sebulan, setiap minggu kedua dan keempat, Kamis sore jam 4. Kita akan selalu bertemu di sini, so don't miss it ya di setiap episodenya. Zona Nyaman, zona yang kita cari info buat kenyamanan rumah. Sobat Nyaman, di Zona Nyaman kali ini kita akan membahas mengenai aspek legalitas dalam membeli rumah. Pasti banyak di antara sobat-sobat yang belum memiliki pengalaman dalam membeli rumah. Masih awam mengenai surat-surat apa yang harus diperhatikan, bagaimana alur prosesnya. Jangan sampai sobat menjalani begitu saja setiap tahapan tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Sambil deg-degan, apalagi dokumen yang harus disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan. So, ada mungkin di antara sobat juga yang pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan karena ketidaktahuan di awal. Nah sobat, untuk kesiapan kita menghadapi hal-hal tersebut telah hadir bersama kita di sini narasumber berpengalaman di bidangnya Ibu Susi Hastuti. Selamat sore Ibu Susi. Ibu Susi Hastuti, sarjana hukum magister kenotarisan ya, kalau nggak salah MKN. Betul ya Bu Susi? Iya betul Mbak. Notaris. Oke, notaris pengalaman yang menemani kita dalam 1 jam ke depan untuk membahas aspek-aspek legalitas dalam membeli rumah. Oke, sebelum kita mulai, mengingatkan sobat, jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tulis di komen. Nanti ditampung oleh admin kami untuk bisa dibahas bersama dengan Ibu Susi. Dan tentu jangan lupa tetap ada giveaway yang akan kami siapkan 3 voucher gratis cuci AC yang akan diberikan ke beberapa sobat nyaman yang beruntung yang ikut interaktif selama acara berlangsung. Kami akan info pemenangnya di akhir acara nanti. So, stay tune ya, jangan beranjak. Kita mulai ya, yuk Bu. Selamat sore Bu. Izin saya sapa kenalan narasumber kita Bu Susi. Selamat sore Ibu Susi. Sore Mbak. Ya, selamat datang Bu. Terima kasih sudah bisa bergabung di sini. Iya. Oke Bu, seperti yang dia disampaikan tadi bahwa pada kesempatan kita kali ini bersama Ibu kita mencoba untuk membahas mengenai aspek legalitas dalam membeli rumah. Mungkin untuk pertama-tama agar lebih nyaman sharingnya, Ibu bisa memperkenalkan diri kepada para sobat nyaman yang telah bergabung di sini. Monggo Ibu, dipersilahkan. Tadi sebenarnya sudah dikenalkan di awal. Saya nama lengkap adalah Susi dengan titelnya. Saya adalah notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Purwakarta. Kebetulan sebenarnya kalau untuk menjabat sebagai notaris dan PPAT baru sekitar 2 tahun, tapi untuk di dunia tentang legalitas rumah saya sudah berkecimpung sekitar 7 tahun. Asli kan mungkin ada ya kan itu jadi rantau dia di Jogja mencari Ya Ibu, berarti sekarang Ibu notaris berdiri sendiri di Purwakarta? betul berdiri sendiri di kantor Purwakarta. Mungkin ada yang kurang familiar. Apa sih bedanya antara notaris only dengan PPAT Bu? Kadang saya awam nih, saya nggak terlalu ngerti Bu. Mungkin juga beberapa rekan-rekan sobat-sobat di sini juga nggak terlalu mengerti. Mungkin bisa dijelaskan secara umum saja. Monggo Ibu. Ya, oke. Memang untuk masyarakat awam
menyebutnya itu baik PPAT maupun notaris itu menyebutnya secara umum notaris ya. Kewenangan antara notaris dan PPAT itu ada batasnya. Kalau secara garis besar notaris itu pejabat yang membuat akta berhubungan dengan badan usaha atau badan hukum. Oke. Nah, PP, dasar, perkumpulan itu adalah wewenangnya. Atau jika para pihak ingin membuat perjanjian, ya perjanjian apa saja, ya, objeknya bukan tanah dan atau rumah. Oke. Di luar tanah atau rumah itu ke notaris. Notaris. Kalau pejabat pembuat tanah, maka kewenangannya hanya seputar tanah. Otomatis jika di atas tanah itu ada rumah, ya hubungannya dengan itu. Ada rumah di atas, dia sih tentang tanah. Jadi mau jual beli tanah, mau dihibahkan tanahnya, mau diwariskan, itu kewenangannya PPAT. Oke. Berarti kalau kita bicara mengenai legalitas dalam membeli rumah, otomatis yang kita harus temui adalah notaris dan PPAT, karena automatically itu akan selalu sinergi ya Bu. Dia akan mungkin berdiri sendiri untuk kebutuhannya legalitas di rumah. Betul begitu ya Bu? Betul. Oke. Sip kalau gitu. Bu, selama menjalani 2 tahun PPAT running sendiri, mungkin kalau sebelumnya belum independen ya Bu ya. Nah setelah 2 tahun terakhir Ibu udah independen, apa sih Bu suka dukanya selama menjalankan? Suka dukanya, karena kebetulan klien saya itu lebih banyak di DKI, ya. Kalau kita punya klien di DKI yang ingin mengurus tanah, kita semua syarat-syaratnya, legalitas, pasti saya adalah gerbang utama untuk mengecek semua persyaratannya. Nah, jika itu kliennya banyak yang nakal, ya. Nah, iya betul. Sertifikat saya temui ternyata aspal. Kemudian KTP dia bukan ke aspalnya, seperti itu sih. Jadi kita harus cross check belum kita bawa ke rekanan kita. Oke. Suatu hal yang agak menggelitik. Begitu kondisinya kita tahu ada sertifikat aspal, apakah itu melanggar hukum? Bisa kita adukan atau diabaikan? Bisa. Iya bisa. Tentu bisa ketika kita menemukan ada pelanggaran, kita bisa melaporkan yang bersangkutan. Ya, tapi saya memilih tidak melaporkan. Kita cek di BPN yang terlihat jelas ya. Saya akan di hadapan yang bersangkutan. Ya, kembali ke proses untuk pembelian rumah. Kita mulai ya Bu ya. Nanti kita mungkin ada beberapa mungkin juga nanti ada rekan-rekan yang memang sobat-sobat yang mana juga bergabung ya, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan ke Ibu Susi, mungkin bisa dimasukin ke komen. Nanti admin kami di sini akan coba bantu untuk rekap dan menginformasikan untuk kita masih bersama-sama dengan Ibu Susi. Ibu, mengenai pembelian rumah Bu, secara umum lah ya, kita biasanya kan kalau beli rumah kan ada yang langsung, ada yang perseorangan, atau ada yang memang via developer, perusahaan. Secara umum nih, apa sih yang harus yang harus diketahui oleh si pembeli apabila dia ingin membeli rumah? Apakah memang rumah itu ke perseorangan membelinya ataukah ke developer? Kira-kira apa sih legalitas umum yang memang harus dimiliki oleh si penjual rumah atau tanah tersebut? Oke. Pada dasarnya membeli rumah baik kepada perseorangan maupun kepada developer itu sama amannya, ya, sama amannya. Tapi memang kalau kita membeli rumah kepada developer, seringkali sertifikatnya itu masih lama baru akan diserahkan kepada kita. Karena sifat developer itu kan perusahaan, ya.
biasanya perusahaan itu ketika mereka baru ingin membeli suatu lahan, mereka sudah menawarkan. Jadi tidak heran jika banyak orang yang mengatakan, Bu, saya beli rumah ini sudah bertahun-tahun, saya belum terima sertifikat. Iya, Karena betul. memang begitu, mereka baru berminat ya, baru berminat membeli lahan itu, si developer sudah ingin melihat pangsa pasarnya seperti apa. Mereka sudah menawarkan. Jadi jika kita sudah berminat membelinya di awal, pasti kita akan menerima sertifikatnya mungkin 5 tahun bahkan lebih dari itu. Walaupun itu cash. Iya, walaupun itu cash. Untuk legalitas yang harus diperhatikan ketika kita membeli rumah, baik kepada developer maupun perseorangan, ada 3. Yang pertama itu adalah sertifikat. Ya. Kalau kita beli rumah dari perorangan, tentu kita akan otomatis mendapatkan sertifikat hak milik. Biasanya. Tapi ada juga kita bisa mendapatkan hak pakai. Kalau di Jakarta masih ada. Ya, bisa juga HGB. Tapi kalau kita membeli rumah kepada developer, otomatis kita akan mendapatkan sertifikat hak guna bangunan. Karena developer itu kan bentuknya PT. Mereka tidak boleh memiliki hak milik. Ya, hanya ada beberapa PT yang boleh memiliki hak milik, yaitu PT-PT negara. Jadi yang pertama adalah sertifikat, kemudian yang kedua adalah IMB. Kalau kita membeli tanah plus rumah, ya, berarti pastikan kita juga telah memperoleh IMB-nya. Ya, mungkin kalau orang awam agak sedikit susah untuk melihat atau membaca atau memahami IMB. Ya, tapi betul. sudah ada pun itu sudah syukur ya. Mungkin bisa atau minta dijelaskan saja kepada bagian teknik atau bagian legal dari developer. Atau kalau dari perorangan biasanya mereka agak susah juga untuk menjelaskan terkait IMB. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah SPPT PBB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi 3 itu yang harus kita miliki atau kita harus cek ketika kita membeli tanah dan rumah. Oke. Dari ketiga legalitas tersebut, sertifikat, IMB dan PBB, apa yang harus kita cek dari ketiga tersebut menunjukkan kevalidasiannya atau benar atau tidaknya? Oke. Kalau untuk sertifikat, yang pertama adalah lebih baik membeli sertifikat dengan status hak milik, ya, lebih baik. Tapi bukan berarti kita tidak baik untuk membeli dengan sertifikat lain. Tadi ketika developer tentu sertifikatnya adalah sertifikat hak guna bangunan, ya. Tapi ketika kita sudah membeli tanah dan atau rumah yang sertifikatnya sudah hak milik, maka kita sudah lega, tidak perlu kita proses peningkatan hak. Itu dulu, statusnya kita perhatikan. Kemudian apa? Nama yang tercantum dalam sertifikat. Apakah kita bertemu dengan orang yang namanya sudah tercantum dalam sertifikat? Dan pastikan tidak membayar sedikit pun sebelum kita mengecek sertifikat tersebut ke BPN atau kantor pertanahan setempat. Itu. Kemudian apa lagi? Pastikan luasnya, ya. Luas antara sertifikat dan fisik itu sama. Karena tidak ada gunanya kita punya 100 meter di sertifikat tapi hanya 90 meter di fisik. Artinya kita hanya punya sertifikat tanpa punya tanahnya. Ya, atau sebaliknya kita punya sertifikat, kita punya tanah 90 atau kita punya tanah 100 tapi di sertifikat hanya 90. Artinya ada 10 meter persegi tanah kita yang tidak ada sertifikatnya atau tidak ada alas hukumnya. Jadi pastikan luas di sertifikat sama dengan luas fisiknya atau luas sebenarnya. Seperti itu. Oke. Saya ulang, berarti kalau untuk sertifikat yang harus dicek itu adalah sertifikat itu lebih diutamakan hak milik, kemudian dicek juga namanya, dicek juga luasannya. Kemudian tadi dicek juga apa ya, Bu, satu lagi ya, saya lupa. Sudah 3 ya? aja. Cuma iya. 3 itu aja. Oke. Terus kalau untuk IMB bagaimana? Oke.
IMB itu pastikan hal-hal yang ada di IMB, terutama luasnya, itu sama dengan luas bangunan. Oke. Ya, Dinotet Bu. IMB luas bangunan, sertifikat hak milik, luas Betul. tanah. Betul ya? betul. Oke. Kalau untuk PBB? Nah, kalau untuk PBB, yang kita pastikan adalah di PBB itu kan ada data-data berupa alamat objek, nama pemiliknya, kemudian luas bumi atau luas tanah dan luas bangunan. Yang pertama, pastikan alamat objek sama antara PBB dengan yang ada di sertifikat dan di IMB. Oke, nama pemiliknya antara di PBB sama dengan di sertifikat dan IMB. Kemudian luas buminya sama dengan yang ada di sertifikat dan luas bangunan sama dengan yang di IMB. Oke. Sip. Baik kalau gitu. Bu, ada beberapa hal yang mungkin sebelum pindah ke tempat lainnya dulu ya. Oke. Kita bicara mengenai sertifikat, hak guna bangunan, dan apakah itu kadang-kadang kalau saya beli tanah Bu di di rumah di kampung itu kita ketemu yang namanya tanah girik, terus tanah apa lagi? Kayaknya macam-macam deh. Ada yang kayak patok ya, ada patok, Iya, kemudian ya letter C atau apa saya nggak ngerti sih. Itu hal-hal itu enggak ya mungkin ada beberapa rekan sobat-sobat yang juga tak awam mengenai hal itu, bisa jelaskan sedikit untuk mengenai pemilikan demikian. Ya, tadi kembali sedikit ke sertifikat. Selain nama, selain luasnya, selain sebaiknya hak milik, selain nama pemiliknya, kemudian luas, dari data pemilik juga pastikan ya tanggal lahir sama. Karena ada beberapa yang ada orang yang namanya sama, tanggal lahirnya berbeda. Ya, betul. Jadi gini, kalau orang Arab ya, orang Arab itu biasanya katanya keturunan pertama dengan keturunan berapa itu akan pengulangan nama. Nah, jangan sampai kita yang datang orang A, padahal itu milik B, mungkin masih saudaranya. Jadi pastikan juga tanggal lahirnya sama. Oh, Orang yang- Bu. Seperti Informasi itu ya. bagus kalau gitu. Siap. Oke, jadi kita kembali lagi berlari ke petuk ya, ke letter C, ke letter D dan girik. Letter C, Betul. letter D, girik biasanya itu banyak di daerah. Kalau Jakarta kalau Jakarta kan sudah hampir teratur, itu sudah sertifikat. Kalau daerah itu masih banyak kita temui letter D, letter C, girik, petuk. Itu adalah bukti kepemilikan tanah adat. Atau dengan kata lain, tanah yang belum bersertifikat. Ya. Ya. Apakah aman membeli tanah yang belum bersertifikat? Masih letter C dan sebagainya tadi, ya. Betul. Kalau sertifikat kita harus cek keabsahannya ke kantor pertanahan. Maka untuk letter C, letter D dan sebagainya ini kita harus cek ke kelurahan atau kantor desa. Di sana akan ada buku seperti buku bersejarah yang sangat tebal. Di situ tercatat di jalan ini, di blok desa yang ini pemiliknya ini, berganti ke sanak saudaranya ini, semuanya tercatat di sana. Jadi pastikan kita mengecek dulu ke desa. Benar bahwa si A yang datang ke kita ingin menjual itu adalah pemilik yang tercatat di buku desa. Oh. Berarti bedanya kalau SHM kita harus cek ke pertanahan, kalau tanah di pedesaan kita harus cek ke kemana tadi Bu? Kelurahan. Iya, siap. Oke, baiklah, terima kasih. Oke Bu, kembali lagi ke proses. Setelah kita mengetahui ketiga aspek termasuk PBB tadi, oke, dari yang ketiga aspek tersebut, apalagi sih Bu alurnya kalau dalam pembelian? Oke, kita udah ngecek nih, lengkap sudah sesuai. Kemudian apa prosesnya? Oke, kalau kita pembelian di perseorangan ada sama, ada bedanya, ada perbedaan, ada persamaan antara kita membeli di perseorangan atau di developer. Yang pertama tentu adalah pengecekan sertifikat. Ya.
Oke, ketika pengecekan sertifikat sudah clear and clean, maka maaf saya kembali lagi. Kalau sekarang ada namanya validasi sebelum masuk ke cek. Jadi ada validasi sertifikat dulu. Kemudian kalau harus di plotting, itu sertifikat juga harus di plotting. Kalau harus sertifikat yang seperti apa yang harus di plotting? Biasanya adalah sertifikat di daerah yang terjadi pemekaran. Ya, karena bisa jadi dulunya dia masuk desa A atau kelurahan A, kemudian ketika ada pemekaran dia berubah menjadi masuk daerah kelurahan B. Maka harus di plotting dulu oleh kantor pertanahan. Ya, saya ulang. Yang pertama kita validasi sertifikat, kemudian kita plotting untuk tanah-tanah yang harus di-plotting. Kemudian kita pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat itu untuk mengetahui apakah benar si A pemiliknya, apakah benar saat ini sedang tidak dijaminkan, apakah benar saat ini sedang tidak diblokir. Ya, karena kalau ada permasalahan pasti sertifikat itu akan diblokir dan tidak bisa untuk dialihkan. Ya. Ketika semuanya sudah clear and clean, maka masuk untuk pembayaran pajak-pajak. Ya, ada pajak pembeli, ada pajak penjual, yang kemudian seluruh bukti pembayaran pajak harus kita validasi. Ya, dalam proses validasi ada langsung divalidasi atau ada juga terkadang kena proses kurang pajak. Ya, maka itu hati-hati jika ingin memainkan nilai transaksi. Mainkanlah yang masuk di akal, ya. Tips dan triknya begitu. Kadang kita harus mengetahui di daerah tersebut seperti apa. Ada daerah yang harus dari angka di PBB harus dinaikkan 300%. Ada yang harus hanya dinaikkan 150%. Ya, karena kalau sudah kurang pajak biasanya akan ada cek lokasi, akan dilihat oleh orang pajak apakah sesuai untuk rumah sebesar ini harganya 100 juta. Apakah sesuai untuk tanah seluas ini harganya hanya 250 juta. Mereka kalau sudah terjadi itu maka akan lebih sulit biasanya untuk disahkan atau divalidasi. Ya. Oke, ketika pajak-pajak sudah divalidasi, sudah dibayar dan divalidasi, maka masuk ke proses penandatanganan AJB. Ketika AJB sudah ditandatangan, tadi proses awal sampai AJB semuanya dokumen sudah lengkap, maka masuk ke tahap balik nama, proses balik nama. Itu kalau dalam hal semua syarat-syarat untuk balik nama sudah lengkap, sudah komplit. Ya. Bagaimana kalau ada proses jual beli yang kredit atau lewat develop. Betul, atau syarat-syaratnya ada yang belum terpenuhi karena sertifikatnya masih sertifikat induk dan harus masih dipecah. Maka sebelum AJB ada penandatanganan PJB atau ada juga yang menyebut PPJB, itu sama saja. Pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Sebelum AJB ada PJB dulu. Di situ disebutkan bahwa karena sertifikatnya masih induk gitu ya. Karena sertifikatnya masih induk sehingga proses AJB belum bisa dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang. Oke, baik. Saya coba angkat dari beberapa pertanyaan dari sobat yang sudah partisipasi ya, Bu. Iya, ini pertanyaan dari akun Kamu Pilih Apa. Pertanyaannya, kalau beli rumah lelangan, urus legalitasnya sulitkah atau gampangkah? Kadang kalau pertanyaan mendingan gampangkah ya, Bu, karena itu lebih positif dibanding kita bilang sulitkah. Oke, Bu, mangga Bu, silakan. Oke, ya. Saya harus tekankan semua proses balik nama itu sebenarnya bisa diproses sendiri tanpa bantuan notaris atau PPAT. Untuk proses balik namanya, ya, tapi untuk AJB-nya harus tetap melibatkan PPAT. Ya. Untuk lelang, ya, kalau lelang nanti ketika Anda menang lelang, maka akan keluar risalah lelang. Risalah lelang ini sama dengan AJB. Jadi risalah lelang, AJB, akta hibah itu adalah jembatan untuk proses balik nama. Maka dengan hanya membawa risalah lelang dan syarat yang lain ya tentunya identitas, ya kan, identitas penjual dan pembeli, sertifikat, PBB, itu sudah bisa diproses balik nama.
bisa melakukannya sendiri ke kantor pertanahan. Tapi syukur-syukur kalau pakai jasa saya. Seperti itu. Jadi mudah. Jawabannya adalah gampang atau mudah, sangat mudah. Karena sudah ada AJB-nya, sudah ada risalah lelangnya. Ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Sudah ada AJB atau risalah lelangnya. Kemudian tinggal dibalik nama. Itu pun bisa dilakukan sendiri. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan pertanyaan dari kamu pilih apa sudah bisa terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari pemilik akun Bike and Me. Menanyakan mengenai kepemilikan yang bisa dijaminkan ke bank, yang mana ya Bu? Mungkin bentuk kepemilikan yang bisa dijaminkan itu apa Bu legalitasnya? Oke, kalau ke bank terkait dengan rumah itu tentu sertifikat ya. Dalam apapun, mau itu SHM, SHGB ya. Tapi bank biasanya menyarankan ketika dia terima SHGB maka bank akan memasukkan ada biaya peningkatan sertifikat SHGB menjadi SHM. Karena itu lebih aman buat mereka. Ya, dan nanti nilainya juga lebih tinggi ketika kreditnya macet dan harus dilelang. Oke. Dan harus perlu diperhatikan ketika si A ingin meminjam atau kredit ke bank, maka sertifikatnya yang bisa diterima di bank itu adalah satu, jika sertifikat itu atas nama si A sendiri. Dua, atau sertifikatnya atas nama orang tua si A atau pasangannya ya. Iya. Selain itu, kalau sertifikatnya atas nama saudaranya, bibinya, mertuanya, ada beberapa bank yang tidak menerimanya. Ya, kecuali bank-bank yang agak cowboy gitu ya, agak-agak berani mungkin mau, tapi biasanya bank itu lebih safety, mereka memilih yang mengamankan mereka. Seperti itu. Siap Bu. Cukup. By the way jadi ngomong lagi nih mengenai bukti kepemilikan yang ada di desa. Kalau saya tangan pertama dari orang tua yang punya tanah di Girik, bisakah diagunkan? Giriknya atas nama siapa nih? Oh ya, balik lagi ya. Atas namanya siapa? Tapi kalau nama orang tua boleh Kak? Kalau sertifikat nama orang tua boleh. Kalau Girik nama orang tua nggak boleh? Boleh. Jadi nanti yang tetap debiturnya si anak, tapi orang tua juga disebut bahwa objeknya adalah sertifikat atas nama B. B sebagai penjamin, ada dengan hubungan B dan A adalah orang tua dan anak. Gak ada beda berarti ya, sama saja ya? Gak ada, oke. Sama. Baik. Ya, saya lanjut ya Bu ya ke pertanyaan dari pemilik akun Yunus Bis. Sobat Nyaman menanyakan mengenai bagaimana cara mengurus sertifikat rumah yang belinya pakai AJB saja. Oke. Hanya punya AJB. Iya. Oke. Jadi kalau beli hanya punya AJB itu sama dengan satu tingkat di atas Girik. Ya. Maaf, ini AJB-nya ada sertifikatnya atau alas haknya apa nih? Wah, beliau tidak menanyakan lebih jelas. Oke. Apa kita skip aja atau Ibu boleh. asumsi atau Ibu mengasumsikan? Asumsikan boleh. Ya, oke. Jadi sebenarnya ketika AJB itu sudah ditandatangan dan diberi tanggal, misalnya tanggal 1 Januari, ya, maka paling lambat 7 hari atau di tanggal 8 itu sudah harus dilakukan proses balik nama. Ya, saya ralat tadi sebelumnya, jadi AJB ini bisa tanahnya Girik bisa AJB, sertifikat juga bisa AJB. Ingat, Girik, sertifikat itu alas haknya. Girik, sertifikat itu alas haknya, sedangkan AJB, risalah lelang, akta hibah itu jembatannya. Ya. Jadi kita harus punya alas hak dan juga jembatan untuk menyeberang beralih dari nama si A ke nama si B. Ya. Kalau baru ada AJB, ya, entah itu Girik atau sertifikat, maka kita tinggal bawa saja semua syarat itu ke kantor pertanahan dengan menyertakan surat keterangan keterlambatan lakukan proses balik nama.
Oh, kalau Karena memang lebih batasnya dari 7 hari. 7 hari. Betul. Ya, 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 ya. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Yunus sudah terjawab ya. Kalau nggak terjawab, kalau masih ada yang kurang, bisa Silakan ditanyakan lagi. Tanyakan kembali. Kemudian ada pertanyaan lain dari pemilik akun Jud Damja. Ya, beliau menanyakan bahwa saya ada saudara Bu. Pas dicek di kelurahan letter C-nya tidak ada karena dibawa oleh lurah sebelumnya, daerah Kerawang juga kebetulan. Kalau mau jadi hak milik bagaimana prosesnya Bu? Karena mau dijaminkan untuk membuat renovasi rumah, pembuatan kandang ayam kan. Oke. Di Indonesia, selain memiliki bukti kepemilikan atau alas hak, juga kita harus mendiami atau menjadi bapak yang baik, tuan rumah yang baik atas tanah kita. Artinya kita harus merawatnya. Jika itu pekarangan atau kebun, maka kita harus mengelola tanah itu, tidak boleh menelantarkannya. Ya. Kalau misalnya giriknya itu sudah dibawa atau raib ya, kita bisa dengan cara berapa lama? Jika memang 30 tahun, kita bisa memohonkan hak kita. Jika kita telah berdiam di sana 30 tahun, minimal 30 tahun, dengan membawa 2 orang saksi yang menyatakan kita telah menjadi bapak rumah yang baik atas tanah tersebut. Itu akan menggantikan diri, kemudian dari situ dibawa ke kantor pertanahan untuk proses pensertifikatan. Tapi prosesnya tentu tidak bisa cepat. Kalau buru-buru mau dikreditkan, ya mungkin memakan waktu kurang lebih ya setahun, mungkin ya 6 sampai 12 bulan ya. Iya, cukup lama ya. Betul. Ya, ada pertanyaan satu lagi nih sebelum datang gelombang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Sativa Dotrisa. Kebetulan saya sendiri. Boleh ya Ibu? Boleh dong. Ya. Saya ada beli rumah. Saya pernah mengalami kejadian membeli rumah dengan kondisi sertifikatnya belum dipecah. Itu sering ya kalau di developer. Cuman ada cover kayak modal cover letter menyatakan bahwa sedang dalam proses. Sudah hampir lunas, ternyata itu belum selesai juga. Dan saya ada rencana untuk dijual, dilunasi atau dipindahkan ke bank lain. Prosesnya gimana Bu kalau kayak gitu? Oke. Kebetulan saya pernah bekerja di developer dan banyak sekali orang konsumen yang permasalahannya hampir sama dengan Mbak. Mau over kredit ke bank lain atau mau over kredit dijual kepada orang lain, tapi sertifikatnya belum selesai kami pecah. Ya. Betul. Seperti apa, ya kan? Kalau untuk over kredit ke bank lain, setiap bank itu punya kebijakan atau ketentuan yang berbeda-beda. Kalau banknya itu ketat atau saklek, biasanya mereka memutuskan untuk menunggu sertifikatnya sudah selesai pecah atau di split. Ya, walaupun ada beberapa bank yang berani, tapi tetap amannya sebenarnya harus menunggu. Sebaiknya menunggu. Bagaimana jika membeli dijual kepada perorangan atau kita membeli tanah atau rumah dengan sertifikat seperti tadi? Sama, amannya juga kita menunggu. Tapi kalau kita sudah kenal orangnya, ya kan? Kita juga setelah membeli bisa menempati rumahnya. Kan kita tempati sebenarnya. Betul. Ya, kita tempati, tinggal kita tunggu sertifikatnya. Diikat saja dengan PJB, pengikatan jual beli. Ya. Normalnya berapa lama sih Bu? Sebenarnya menunggu. Jadi developer itu seringkali membeli tanah yang masih girik. Oke, membeli tanah yang masih girik, kemudian dijadikan sertifikat, ya, itu pun bukan dari satu girik, ya kan? Karena sekian hektar tentu dari beberapa pemilik. Mungkin bisa puluhan girik yang dibeli, kemudian dijadikan sertifikat pun menjadi puluhan sertifikat.
Setelah itu apa? Setelah jadi puluhan sertifikat, semua sertifikat itu digabung. Setelah itu baru dicacah-cacah. Ya, betul. Ya, itu kalau yang developernya melakukan hal seperti itu. Ada juga developernya yang tidak seperti itu. Jadi satu-satu akhirnya ada satu tanah dengan 3 sertifikat. Padahal luasnya hanya 31 meter persegi, tapi 3 sertifikat. Kebetulan dia kena apes di persimpangan belinya. Di persimpangan sertifikat A, persimpangan sertifikat B, belakangnya sertifikat C. Wah. Jadi dia nunggu lagi, aduh akhirnya udah sampai lelah hati katanya gitu. selesai. Ya selesai. Seperti itu. Tapi itu memang sering terjadi dan tidak bisa dihindari ya, karena itu memang alur proses yang terjadi biasa di developer. Iya, terima kasih kalau gitu. Ada pertanyaan lagi, boleh ya dilanjut ya Ibu ya? Silakan Mbak. Ini pertanyaan dari pemilik akun private_com yang menanyakan, mungkinkah ada 2 sertifikat yang dua-duanya legal, sah? Ada kasus, beliau ternyata pernah mengalami kasus di BPN bahwa ada tanah yang sertifikatnya sama, tapi nomornya beda dan nama pemiliknya beda. Hal tersebut umumkah terjadi possibility-nya atau memang ada kesalahan di dalam sistem? Dan bagaimana caranya? Kalau bilang kesalahan mungkin tidak. Biasanya yang lebih nyata terjadi itu adalah memang ada pihak-pihak yang bermain, ya. Pihak-pihak yang bermain karena memang ya terutama di kota-kota besar yang tanahnya dengan nilai yang juga cukup fantastik, ya. Cukup fantastik itu seringkali satu lahan itu ada lebih dari 1 sertifikat. Bagaimana pembuktiannya, ya? Jadi sertifikat itu adalah bukti kepemilikan yang kuat tapi tidak mutlak. Ya, kuat tapi tidak mutlak. Jika ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya, maka sertifikat yang tadi kuat menjadi tidak punya kekuatan lagi. Dan ingat, asas hukum di Indonesia itu adalah siapa yang ingin memperjuangkan haknya, dialah yang harus aktif membuktikan. Jadi jika kita datang ke BPN, kemudian dikatakan sertifikat kita tidak benar, dan kita ingin menuntut, maka kita harus mengumpulkan bukti-buktinya bahwa punya kita lah yang benar dan punya yang pihak sebelah lah yang salah. Apakah ini seringkali terjadi atau ada dalam kenyataan sertifikat di Indonesia? Ya, ada. Banyakkah? Ya. Ya, baik kalau gitu ya. Berarti kalau memang dari sisi kita pemilik sertifikat yang ternyata double dan dua-duanya secara legal itu absah, ya berarti yang menuntut kita harus lebih bisa membuktikan bahwa itu milik kita dan itu yang kita punya. Oke, justru itu ya. Makanya sebelum beli harus berhati-hati ya, Bu. Sangat harus berhati-hati. Ya, jangan sampai udah terlanjur ya resikonya nanti malah berlarut-larut dan itu buat pusing biasanya. Oke, kembali ke proses legalitas yang tadi kita bicarakan. Secara umum aja Bu, kira-kira biayanya berapa sih untuk hal-hal tersebut gitu loh, agar kita juga membeli rumah sudah bisa memprediksikan ada biaya-biaya yang memang harus kita spare untuk legalitas yang harus disiapkan. Oke. Kalau secara umum, jadi saya belum bisa memprediksi karena ada 2 hal yang harus kita lihat, dokumen yang harus kita lihat dalam membuat rincian biaya, ya. Biasanya gitu, klien berapa sih biayanya gitu ya kan? Ayo dong sekarang saya mau tahu gitu. No, sebentar ya Pak, saya harus lihat dulu Bapak kirimkan sertifikat dan PBB-nya. Dari situ saya bisa bantu melihat berapa sih pajak-pajaknya, ya. Untuk rumus pajak, dari mana sih kita bisa melihatnya? Di PBB. Di PBB itu ada nilai bumi, ya, bumi, kemudian ada nilai berapa rupiahnya, ada luas, ada berapa rupiah, ya. Kalau antara di PBB, misalnya di PBB luasnya 98,
sedangkan di sertifikat tanahnya luasnya 100. Kemudian harga per meternya 100.000. Maka yang kita gunakan adalah luas di sertifikat. Jadi 100 meter persegi dikali 100.000. Ya. Kemudian untuk luas bangunan itu biasa kita akan melihat apakah ada perubahan. Apakah luas bangunan di PBB itu dulunya adalah luas satu tingkat rumah. Sehingga kalau dulu luasnya 30 meter, kemudian ditingkat menjadi 2 berarti 60 meter. 60 meter dikali nilai berapa bangunannya, misalnya per meternya juga 100.000. Itu kita kalikan. Kemudian kita jumlahkan nilai tanah tadi pengaliannya ditambah nilai bangunan berapa juta. Ya. Misalnya jumlahnya adalah 465 juta rupiah. Ya. Nah, kalau di Purwakarta nilai seperti itu tidak jadi masalah asal dinaikkan sedikit. Ya, berarti kita genapkan saja menjadi 500 juta atau 475 juta. Itu sudah bisa. Nah, dari dasar itu kita hitung pajak-pajaknya dan juga menghitung biaya-biaya yang lain. Kalau pajak pembeli itu tadi yang 500 juta dikurang 60 juta dikali 5%. Ya, 500 juta dikurang 60 juta dikali 5%. Tapi ingat, kalau Jakarta pengurangannya adalah 80 juta. Beda area, beda pengurangan. Hampir seluruh Indonesia itu 60 juta. Hanya Jakarta saja, hanya DKI yang 80. Nah, kemudian untuk pajak penjual, 500 juta dikali 2,5%. 2,5%. Oke. Dari 500 juta itu nanti akan keluarlah biaya-biaya lain, biaya validasi dan cek sertifikat, biaya plotting sertifikat, biaya validasi sertifikat, biaya akte jual beli, dan biaya balik nama. Ya, biasanya kalau mengikuti aturan notaris itu biasanya adalah 0,5% sampai 1% dari 500 juta. 0,5% sampai 1%. Betul, untuk biaya AJB-nya saja ya. Sip, sudah terjawab kayaknya ini. Ada lagi? Pertanyaan dari masih penasaran nih. Pemilik akun Cut Damcik. Kalau tanah girik dan sudah lama, tapi ternyata diklaim sebagai tanah Auri. Tanah Auri maksudnya tanah pemerintah ya? Oke. Ya, betul. Itu gimana kalau kondisi begitu? Apakah memang otomatis kita mengalah? Atau bagaimana? Oke. Tadi kita lihat siapa yang menempati, yang menguasai tanah itu siapa, ya. Jika ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah tersebut, sedangkan kita menempati tanah tersebut, kita bisa adu kekuatan. Jika kita menempatinya sudah kurang lebih 30 tahun. Minimal maksud saya. Kembali lagi ya. Iya. 30 tahun ya. Menempati minimal 30 tahun, ya. Ketika kita telah menempati minimal 30 tahun, kita dengan 2 orang saksi, mungkin tetangga sekitar, ya, bisa kita kuatkan bahwa kita telah jadi tuan rumah atau bapak rumah yang baik pemiliknya. Iya, betul. Yang tadi Ibu bilang, jadi pemilik yang baik ya. Jadi benar-benar di-maintain untuk menjaga agar tidak diakui oleh pihak lain. Siap. Cukup banyak dan kayaknya kalau saya lihat lembaran-lembaran saya masih cukup banyak, cuman waktunya nggak cukup Ibu. Mungkin untuk pembahasan awal baru kita bahas loh Bu, cuma mengenai masalah legalitas awal, belum hal-hal yang menyangkut proses kalau nanti kita beli ke developer, prosesnya kayak apa, itu juga mungkin lebih panjang lagi. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas itu, tapi untuk session ini, untuk pertemuan kita kali ini cukup ya Ibu ya, nggak ada masalah ya. Jadi kita sudahi, tapi sebelumnya mungkin dari Ibu ada tambahan sebelum saya umumkan rekan sobat-sobat nyaman yang cukup aktif sore hari ini dan dapat voucher AC gratis dari tim nyaman. Ada yang bisa ditambahkan dari Ibu atau kesimpulannya secara umum biar sobat-sobat lebih melekat informasi. Jadi sebelum membeli rumah ya pastikan kita telah melihat
3 tadi. Sertifikat, ya, sertifikat sebaiknya sertifikat hak milik. Kemudian ada IMB-nya jika tanah itu di atasnya berdiri bangunan, dan ada juga SPPT PBB yang luasnya sama dengan luas di sertifikat. Kalaupun tidak sama, nanti masih bisa kita revisi atau kita balik nama. Tapi 3 hal itu harus menjadi penting, dan untuk sertifikat kita pastikan pemiliknya adalah orang yang datang ke kita, ya. Ketika yang datang ke kita bukan pemiliknya, mintakan kuasanya atau tetap kekeh ingin bertemu si pemiliknya. Karena tidak jarang sertifikat A dibawa oleh B untuk dijual ke C. Oh ya. Seperti itu. Oke, makasih banyak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Demikian dari sisi saya. Oh ya, untuk satu lagi untuk Sobat Nyaman, jika ada topik atau yang memang tertarik untuk diangkat di Zona Nyaman episode berikutnya, bisa langsung direct message ke Nyaman, nanti di info aja. Mudah-mudahan kami bisa memberikan narasumber yang cukup kompeten seperti Bu Susi untuk menjawab beberapa pertanyaan atau informasi yang akan diperlukan oleh Sobat Nyaman. Demikian dari Bu Susi, terima kasih banyak ya waktunya. Sama-sama. Ya. Ya, saya tutup Sobat Nyaman. Sampai ketemu di 2 minggu ke depan di hari Kamis dan jam 4 sampai jam 5 sore di Zona Nyaman. Kita ketemu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Demikian, terima kasih banyak. Ibu, selamat sore semua. Selamat sore Sobat Nyaman semua.